Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172511081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bowen Reaction series atau seri reaksi Bowen sambil menjelaskan diagram yang akan saya gambar. Nah, jadi ini adalah deret Bowen series yang udah saya gambar. Nah, sebelum saya bahas tentang gambarnya, seri reaksi Bowen itu merupakan konsep yang dikemukakan oleh ahli petrologi bernama Norman L. Bowen. Konsep ini menjelaskan urutan mineral yang mengkristal dari magma ketika mengalami pendinginan. Mineral tidak mengkristal secara bersamaan, tetapi muncul secara berurutan sesuai dengan suhu kristalisasinya. Mineral yang memiliki titik kristalisasi yang tinggi akan terbentuk terlebih dahulu, sedangkan mineral yang memiliki titik kristalisasi rendah akan terbentuk paling akhir. Konsep ini sangat penting dalam petrologi karena membantu menjelaskan mengapa batuan beku memiliki komposisi mineral yang berbeda-beda. Nah, saya akan menjelaskan bagian paling kiri, di mana di situ ada suhu tinggi ke bawah ke suhu rendah. Wow. Oh, baterai gue 6. Perlu dicas ini. Nah, saya akan menjelaskan bagian paling kiri, di mana bagian paling kiri ada suhu yang tinggi, lalu kemudian turun ke suhu yang rendah. Ada panah ke bawah kan? Nah, di bagian ini disebut panah itu, panah vertikal ke bawah, disebut cooling magma atau magma yang mendingin. Panah ini menunjukkan bahwa magma mengalami proses pendinginan, arah panah dari atas ke bawah menunjukkan bahwa temperatur magma semakin menurun. Di bagian atas terus high temperature yang berarti mineral pada bagian atas merupakan mineral yang mengkristal pertama karena terbentuk pada suhu yang sangat tinggi, sedangkan di bagian bawah tertulis low temperature yang berarti mineral yang mengkristal terakhir karena dia ada di paling bawah. Nah, jadi bagian kiri ini menjelaskan hubungan antara penurunan temperatur magma dengan urutan waktu kristalisasi magma. Kemudian di bagian tengah, saya melihat adanya inti dari seri reaksi Bowen yang terdiri atas dua jalur kristalisasi mineral. Jalur yang pertama di sebelah kiri disebut discontinuous reaction series. Pada jalur ini mineral mengalami perubahan struktur kristal melalui reaksi dengan magma ketika temperaturnya turun. Nah, urutannya olivin, piroksin, amfibolit, biotit, mika. Nah, artinya olivin mengkristal terlebih dahulu pada suhu yang paling tinggi. Ketika suhu turun, olivin menjadi tidak stabil dan bereaksi membentuk piroksin. Selanjutnya, piroksin berubah menjadi amfibolit. Kemudian amfibolit berubah menjadi biotit. Disebut discontinuous karena setiap mineral berubah menjadi mineral baru yang memiliki struktur kristal berbeda. Di sebelah kanan terdapat continuous reaksi series. Pada jalur ini hanya terdapat satu kelompok mineral, yaitu plagioclase feldspar. Perbedaannya adalah komposisi kimianya berubah secara bertahap, bukan struktur kristalnya. Nah, pada suhu tinggi, plagioclase bersifat calcium rich atau kaya akan kalsium. Nah, ketika suhunya semakin menurun, kandungan kalsiumnya berkurang, kandungan natriumnya bertambah.
sehingga menjadi sodium rich plagioclase. Karena perubahan berlangsung secara bertahap tanpa membentuk mineral yang baru, maka dinamakan continuous reaction series. Nah, kemudian pada suhu yang paling rendah, kedua jalur tersebut bertemu dan menghasilkan mineral yang mengkristal paling akhir, yaitu potasium felspar, muskovit, dan kuarsa. Mineral-mineral ini terbentuk ketika magma hampir seluruhnya membeku dan memiliki kandungan silika yang tinggi. Nah, kemudian di bagian kanan, saya melihat adanya hubungan antara urutan kristalisasi mineral dengan komposisi batuan beku yang terbentuk. Pada temperatur paling tinggi akan terbentuk batuan ultramafik seperti peridotit dan kopatit. Batuan ini dominasi oleh olivin dan piroksen sehingga kaya magnesium dan besi. Ketika suhu mulai menurun membentuk batuan mafik seperti gabbro dan basalt, pada temperatur yang lebih rendah terbentuk batuan intermediate seperti diotit dan andesit. Sedangkan pada temperatur yang paling rendah terbentuklah batuan felsik seperti granit dan riolit yang kaya akan kuarsa, potasium felspar, dan muskovit. Dengan demikian, pada bagian kanan, diagram menunjukkan bahwa semakin rendah temperatur kristalisasi, maka kandungan silika batuan semakin tinggi dan komponen berubah dari ultramafik menjadi batuan felsik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang discontinuous reaction series. Kenapa disebut discontinuous atau tidak menerus? Karena setiap mineral yang terbentuk akan bereaksi kembali dengan magma ketika suhunya menurun, kemudian berubah menjadi mineral yang baru yang memiliki struktur kristal berbeda. Mineral pertama yang mengkristal adalah olivin. Ketika suhunya turun, olivin menjadi tidak stabil dan bereaksi dengan magma membentuk piroksin. Selanjutnya piroksin berubah menjadi amfibolit, amfibolit berubah menjadi biotit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap mineral hanya stabil pada rentang suhu tertentu. Ketika suhunya berubah, mineral sebelumnya akan bereaksi dan digantikan oleh mineral yang baru. Kemudian jika kita membahas tentang continuous reaction series, continuous reaction series hanya melibatkan satu mineral, yaitu plagioclase feldspar. Struktur kristalnya tetap sama, tetapi komposisi kimianya berbeda ketika temperaturnya tinggi. Plagioclase ini kaya akan kalsium sehingga menjadi kalsium feldspar. Ketika turun, di kalsiumnya akan berkurang dan natriumnya akan tinggi menjadi natrium plagioclase. Nah, karena perubahan inilah dia disebut sebagai continuous reaction series. Nah, mineral yang mengkristal terakhir itu ada 3, yaitu potasium felspar, muskovit, dan kuarsa. Kuarsa berada pada bagian yang paling bawah diagram karena memiliki suhu kristalisasi yang paling rendah. Artinya, kuarsa baru akan terbentuk ketika sebagian besar mineral lainnya telah selesai mengkristal. Jadi keseluruhannya, dari gambar yang sudah saya buat dapat dipahami bahwa semakin tinggi temperaturnya, maka mineral yang pertama terbentuk adalah mineral yang kaya akan magnesium dan besi, seperti olivin dan piroksen. Sebaliknya ketika temperaturnya semakin rendah, mineral terbentuk semakin kaya silika, kalium, dan natrium, seperti felspar, muskovit, dan kuarsa. Dengan kata lain, perubahan temperatur selama pendinginan magma akan menentukan jenis mineral yang terbentuk, serta komposisi batuan beku yang dihasilkan. Nah, penerapan dari seri reaksi Bowen ini itu membantu memahami urutan pembentukan mineral selama pendinginan magma. Kedua, yaitu untuk mengidentifikasi jenis batuan beku berdasarkan mineral penyusunnya. Yang ketiga, menjelaskan proses diferensiasi magma. Oleh karena itu, seri reaksi Bowen menjadi salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam petrologi dan mineralogi. Baik, terima kasih kepada kalian telah menonton video saya hingga akhir. Saya ingin memohon maaf apabila ada salah kata dan pembuatan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.